Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Triwira Yuda dengan NIM 2014-2125. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi, yang mana saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen strategi analisis SWOT. Nah, dari pengertian analisis SWOT itu sendiri, yaitu adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk memilih strategi dasar dengan analisis SWOT. Rangkuti 2026 menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah pengenalan berbagai faktor secara teratur untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini berfokus pada cara memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, sekaligus meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman yaitu threat. Analisis SWOT ini adalah metode perencanaan yang strategis dan pengembangan usaha yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau bisnis. Nah, keempat faktor itu membentuk akronim yaitu SWOT. Analisis SWOT ini lebih mudah dipahami dengan menggunakan tabel yang dibuat di kertas besar, sehingga kita bisa melihat hubungan tiap aspek dengan jelas. Pendekatan SWOT melibatkan penentuan tujuan yang jelas dari usaha atau bisnis dan mengenali faktor internal dan eksternal yang dapat membantu atau menghalangi pencapaian dari tujuan bisnis tersebut. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan cara mengkaji dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi dari keempat faktor di atas. Kemudian ditampilkan dalam matriks SWOT. Nah, konsep dasar pendekatan SWOT yang sederhana: jika memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, maka kita bisa memenangkan pertempuran. Selanjutnya, pendekatan SWOT digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang agar arah dan tujuan perusahaan bisa tercapai dengan jelas dan keputusan dapat segera diambil. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kemana perusahaan akan menuju dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Tindakan apa yang diperlukan untuk memaksimalkan kekuatan serta memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai keberhasilan. Nah, manfaat analisis SWOT sendiri itu bisa didapat ketika operasi organisasi sudah ditentukan, arah dan tujuan atau visi dan misi untuk masa depan telah ditetapkan, dan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Dan begitu, segala sesuatu dapat dinilai sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman hanya jika ada visi atau tujuan dan misi yang dijadikan acuan atau patokan. Analisis SWOT melakukan pemindaian kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat menjadi faktor yang memudahkan atau menyulitkan pencapaian atau tujuan visi wilayah komunitas organisasi. Analisis SWOT sendiri dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, yaitu dengan anggota tim bersama dengan peserta diskusi melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, selain menyepakati pentingnya dan kebenaran data, partisipasi juga bertujuan untuk menyepakati dan menetapkan isu-isu strategis. Nah, selanjutnya yaitu melalui pencapaian analisis SWOT, organisasi dapat menyusun strategi yang tepat dan efektif sesuai dengan kondisi
yang sedang dihadapi. Strategi tersebut dapat diformulasikan ke dalam 4 bentuk utama, yaitu strategi SO, Strengths and Opportunities, yaitu untuk memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang, dan strategi WO, Weakness and Opportunities, untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi ST, Strength dan Threats, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan strategi WT, yaitu Weakness dan Threat, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.